Vlog di saat Jogja sudah mulai masuk ke musim kemarau, di saat pertamax sudah naik ke 16.000. Selamat guys, harus tetap kuat, harus tetap strong, karena 1 liter 16.000 butuh perjuangan dan determinasi. Jadi kemarin ada yang bertanya tentang bagaimana caranya konsisten, karena yang namanya motret microstock itu pertama kali hasilnya kecil, terus habis itu progresnya lama. Tapi buat teman-teman yang kepengen membangun sebuah passive income buat masa depan, tips untuk bisa konsisten ini sangat penting buat teman-teman ketahui dan dengarkan. Jadi habis ini saya akan share 3 tips biar tetap konsisten upload berkarya. Stay tune guys. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Nama saya Bima Aditya dan hari ini saya akan share kepada teman-teman semua 3 tips biar teman-teman bisa konsisten motret, submission, bikin footage, intinya bikin sebuah karya buat kita jualan di Shutterstock dan Adobe Stock. 3 tips ini kesannya sederhana, tapi kalau misalnya teman-teman ikutin sungguh-sungguh, rasanya kalau saya pribadi sih ya, nggak nyampe 2 bulan kayaknya udah ada penjualan. Teman-teman yang ikutin tips ini juga beberapa subscriber saya bahkan seminggu udah ada konversi penjualan. Jadi tips nomor 1, turunkan targetnya tapi naikkan frekuensinya. Maksudnya begini, kalau teman-teman sering nonton vlog saya, biasanya teman-teman suka dapat tips dari saya, kalau upload itu 1 foto per hari saja, tapi lakukan nonstop selama 3 bulan. Daripada teman-teman, kalau di Shutterstock itu kan, setahu saya limitation untuk foto itu 500 foto per minggu, 200 footage per minggu. Cuman, kadang-kadang siapa yang mampu motret 500 foto per minggu gitu. Siapa yang mampu bikin footage 200 per minggu. Maka lupain targetnya, tapi frekuensinya diseringin. Jadi daripada teman-teman submit atau motret 100 foto per minggu, mendingan submit aja 1 foto per hari, terserah mau ditolak, diterima, pokoknya 1 foto per hari, tapi nonstop selama 3 bulan. Tujuannya itu apa? Tujuannya adalah biar kita berlatih konsisten. Saya sekarang sekitar 5 sampai mungkin 15 foto bisa setiap 2 hari sekali. Jadi kalau di average-in mungkin saya cuma sekitar mungkin 5 foto per hari. Karena masih ada kesibukan, terus anak saya 5, itu untuk bikin produksi itu tantangannya cukup besar. Maka biasanya pemotretan itu saya kumpulin di hari Senin, saya terkumpul nih misalnya 150 foto. Nanti submission itu di hari kira-kira Rabu atau Kamis. Jadi, turunin targetnya, tapi naikin frekuensinya. Jangan banyak-banyak, sedikit aja, bahkan cuma 1 foto per hari, tapi submit non-stop selama 3 bulan, itu teman-teman akan merubah pola hidupnya teman-teman dari yang tadinya males menjadi konsisten. Tips nomor 2, ini jangan banyak alasan, tapi gunakan apapun yang ada di sekitar teman-teman. Sekali lagi, apapun yang ada di sekitar teman-teman. Apapun itu artinya bisa dari satu sisi gearsnya. Fotografi gearsnya itu punyanya handphone, ya handphone. Punyanya kamera, kamera. Punyanya DSLR, DSLR. Punyanya mirrorless, mirrorless. Punyanya pocket, pocket. Lalu benda-benda yang difoto itu jangan ngeliatin orang lain gitu. Jangan ngeliatin teman-teman saya yang motretnya di studio, pakai model rilis. Lupain itu semua. Teman-teman itu baru masuk ke dunia microstock. Jadi gunakan apapun yang ada di sekitaran. Misalnya adanya bambu. Potret bambu. Adanya konblok begini, potret konblok. Bambu ini bisa masuk industrial atau objek. Ini bisa masuk background and texture dan objek. Lalu ilalang, foliage kayak begini. Ini bisa. Saya pernah cerita ya, saya pernah motret 1 bunga daun pohon ketapang. Daunnya aja saya nggak ngambil, daunnya jatuh di bawah, saya ambil, saya foto, 44 sen. Kemudian saya punya keran
keran air biasa, udah lumutan gitu, saya nyalain, saya bikin footage-nya, $6.66. Jadi intinya apapun yang ada di sekitaran teman-teman, foto, bikin footage-nya. Tidak perlu harus ikut-ikutan kayak misalnya, saya motret misalnya sampai ke kota gede misalnya, saya motret sampai ke Malaka misalnya, nggak usah ikut-ikutan. Nggak usah ikut-ikutan teman-teman saya juga yang motretnya di studio, isolated. Lupain itu semua. Jadi, manfaatkan apa yang ada di rumah, baik dari sisi peralatan sampai sisi objeknya. Tips nomor 3, ini penting, ini butuh kedewasaan diri kita masing-masing, butuh kekuatan untuk mengalahkan ego di dalam diri kita. Tips nomor 3 ini adalah jangan fokus ke hasilnya, tapi ke prosesnya. Saya pernah bilang di vlog maupun di ebook jualan foto dengan Shutterstock ya, bahwa yang namanya jualan foto ini, baik untuk Shutterstock maupun Adobe Stock, ini tuh investasi yang panjang. Jadi berita buruknya adalah waktunya, durasinya akan sangat panjang. Kalau misalnya saya dengan mungkin sekitar 400-an data katalog ya, artinya untuk yang jualannya Shutterstock di AI gitu ya, itu saya dari mulai cuma $3, $18, 33, sampai terakhir paling besar itu $100 dalam semalam. Berarti kalau misalnya saya makin banyak dengan kualitas-kualitas foto yang bagus-bagus, ini data lisensinya makin banyak. Suatu ketika mungkin saya akan dapat $500 dalam satu malam. Itu bisa saja terjadi. Nah, dengan begitu, kalau misalnya kita baru bikin stok ya, kenapa harus prosesnya yang difokusin bukan hasilnya? Kalau kita fokus hasil, pusing guys. Kalau misalnya kita fokus ke prosesnya, kita akan fokus ke pembuatan karya portofolio yang terbaik, dengan kualitas terbaik, dengan hasil terbaik. Jadi ibaratnya walaupun kita produksi di rumah, saya pernah bikin vlog juga tentang membuat kotak sakral. Itu tuh sederhana banget. Membuat sebuah kotak isolated di mana kita bisa motret benda apapun, backgroundnya putih, cuman pakai kardus bekas minyak goreng. Kalau misalnya teman-teman punya duit sih ya terserah mau beli mini studio box sih terserah. Cuman kan kantong masing-masing orang tuh berbeda gitu. Kadang-kadang buat makan susah. Kenapa harus beli mini studio box harga 60.000, harga 100.000? Mendingan cari aja kardus, dibikin. Ini kita perkara sederhana, tapi bagaimana teman-teman mulai kumpulin 10 sen, mulai kumpulin $0,5, $1, terus kumpulin sampai $25. Biar teman-teman bisa payout. Jadi, kalau misalnya kita fokus ke proses, nanti teman-teman akan pelan-pelan deh. Makanya 1 foto per hari, submit 3 bulan itu nggak akan susah. Kalau misalnya fokus ke prosesnya, teman-teman akan concern sekali dengan yang namanya kualitas. Kalau teman-teman amatin sekarang ya, yang namanya Adobe Stock ini adalah satu platform yang sangat kejam. Jadi dia nggak pandang bulu siapapun, mau profesional sekalipun, kalau misalnya fotonya low quality standar, sikat. Nah, Shutterstock setelah merger sama Getty, ini juga makin kejam. Footage yang udah bagus-bagus, sikatin semua, tolak semua. Dia punya parameter yang semakin tight. Teman-teman bisa baca syarat-syaratnya, photo requirements, footage requirements, itu bisa baca. Teman-teman makanya kalau misalnya fokus ke prosesnya, itu hasilnya pasti akan bagus-bagus sekali. Sekarang proof-nya bahwa kita fokus ke yang pertama tadi. Yang pertama tadi itu adalah turunkan targetnya, naikin frekuensinya. Saya kemarin barusan cuman ngeteh ngopi sederhana. Saya bikin footage itu daun goyang-goyang. Karena di samping kafe yang tempat saya datang, itu isinya kayak daun pisang-pisangan besar sekali. Lalu kalau misalnya menggunakan peralatan yang ada, photo gears yang ada, saya bikin footage pada waktu itu untuk lombanya kalah sih. Harusnya hadiahnya $250 sama $500, kalah lombanya. Cuman akhirnya dengan footage yang saya bikin hanya dengan menggunakan iPhone 13 yang saya pakai ngevlog ini ada bundling sales $7 sekian, tapi 5 sequence itu diborong semua. Jadi saya dapat duit $37. Bangun pagi ting gitu, saya langsung dapat 600.000. Itu menarik sekali. Jadi sederhana. Lalu ketika kemarin saya jualan cuman spon itu sepet buat cuci piring, itu kan teman-teman pasti punya lah. Itu tuh barang murah banget gitu. Cuma 3.000, 5.000 rupiah gitu. Dan teman-teman pasti nggak usah beli yang baru, beli aja yang bekas pakai gitu. Jadi
habis dipakai cuci piring, difoto. Kemudian saya kemarin, waktu itu kan sebelum Ramadan ya. Sebelum Ramadan saya biasalah lewat daerah Masjid Jogokarian, ada kayak aksesoris-aksesoris kain-kain, foto, sikat, laku kejual 10 sen. Lagi desperate banget, saya cuman buka kotak-kotak obat. Namanya juga saya punya anak 5 ya, itu pasti kita di rumah punya kotak-kotak obat, ada Dekolsin, ada apa segala macam gitu ya. Dekolgen mungkin kayak paracetamol, itu difoto obatnya, laku. 10 sen, 10 sen, 10 sen kali, misalnya 10 sennya waktu itu sampai berapa kali ya? 5-6 kali kalau nggak salah. Yang ketujuh $1.33. $1 waktu itu masih 15.000. $1 hari ini 18.000 guys. Jadi kita nggak bisa sembarangan dengan apa ya? Dengan konsistensi itu, menurut saya yang namanya konsistensi itu luar biasa. Jadi kita nggak bisa pandang sebelah mata. Lalu fokus di proses, itu yang tadi saya bilang. Awalnya ketika data licensing saya cuma sekitaran 10, mungkin di bawah 50 lah. Ya dapatnya $3 lah. Udah nggak usah komplain, dapatnya $3 udah gitu. Lama-lama saya naik lagi, 200 foto, 250. Mulai masuk tuh $18, $23. Lalu kemarin yang boom adalah sekitar 400-an, mungkin udah hampir 500-an karya ada data licensing. Masuk $100 guys. Saya bisa bayangin kalau ini bukan 500 tapi mungkin 3.000 data licensing. Wah, saya bisa $500 nih semalam gitu. Itu satu angka yang kecil, sederhana, tapi sangat menarik. Oke, sekarang teman-teman misalnya ya, punyanya cuma handphone. Teman-teman nggak punya duit buat beli kamera, teman-teman ya punyanya cuma handphone lah, anggaplah misalnya gitu, atau teman-teman punya kebutuhan yang lain. Motret pakai handphone tuh udah lebih dari cukup. Saya pernah pakai iPhone 10, bahkan iPhone 10 ya. Itu bikin video portrait tentang Americano begitu, lagi panas-panasnya asapnya keluar. Laku kok $1 berapa gitu. Kecil. Tapi Rp18.000 gitu dari hal-hal sederhana kayak gini gitu. Kenapa kita nggak banyakin stoknya gitu. Kemudian kalau misalnya motret pakai handphone itu tuh kan sebenarnya lebih fleksibel buat teman-teman lakukan. Teman-teman mau makan, teman-teman lagi bepergian, teman-teman mungkin lagi main ke rumah teman, ada sesuatu, guys, bentar guys, foto bentar ya, foto jual. Banyakin stoknya. Jadi pakai handphone itu sebenarnya sangat praktis, sangat mudah. Teman-teman kemanapun bawa handphone. Makanya kalau teman-teman pengen belajar lebih detail tentang bagaimana cara motret pakai handphone, teman-teman bisa baca ebook saya namanya Phonegraphy. Phonegraphy ini sederhana, semuanya pakai handphone. Bahkan saya nge-branding cafe, nge-branding villa, itu pakai smartphone, pakai handphone saya. Teman-teman bahkan bisa download bundling sama presetnya. Jadi saya punya preset namanya Joyful Preset. Itu satu-satunya preset yang saya miliki dan saya pakai secara profesional. Jadi teman-teman tinggal kayak foto, klik, di-adjust warnanya udah ada. Saya punya sekitaran berapa ya, mungkin 10-12an settingan preset. Teman-teman tinggal atur aja. Tapi warna-warnanya udah jadi, segala macam teman-teman tinggal atur. Tentu disesuaikan dengan lightingnya yang ada, yang teman-teman miliki ya. Kadang-kadang kan lighting di available light di sini sama di rumah teman-teman berbeda. Tapi yang namanya Phonegraphy itu adalah tutorial motret pakai handphone yang teman-teman bisa baca. Sederhana, komposisinya seperti apa. Kalau mau motret pakai handphone, dilap dulu. Ini sepertiga bagian, ini centralized, ini diagonal. Semuanya saya share di situ. Simple. Teman-teman mau baca bukunya, e-booknya doang bisa. Teman-teman mau pengen baca e-book sambil beli presetnya karena teman-teman males ngeset warna segala macam. Itu semua udah ada di situ. Jadi smartphone adalah gears menurut saya yang paling esensial untuk teman-teman bisa memulai banyakin stok fotonya, banyakin stok footage-nya. Saya pesen ya, footage jangan dilupain. Agak berat, agak tricky, tapi kalau dapat maknyus guys. Jadi begitu, matur nuwun matur suksma yang sudah tanya, Bang gimana caranya biar bisa konsisten? Jadi hari ini udah saya jawab, ada 3. Teman-teman turunin targetnya, naikin frekuensinya. Lalu yang kedua, teman-teman manfaatin aja gears yang ada. Manfaatin apa yang ada di sekitaran teman-teman. Adanya daun, foto daun. Adanya batu, foto batu. Lalu yang ketiga, fokus di proses, hasilnya lupain. Hasilnya buang ke Tuhan. Hasilnya nggak usah dipikirin. Tapi fokus bikin karya foto maupun footage terbaik yang bisa teman-teman produksi, kumpulin sebanyak-banyaknya. Matur nuwun.
Matur suksma buat teman-teman yang kepengen tahu semua peralatan gear saya buat motret, buat bikin konten, buat motret Shutterstock apa, teman-teman bisa lihat link description di bawah. Itu semuanya dari Shopee. Kalau teman-teman belanja apapun, benda apapun, saya ngucapin terima kasih. Karena saya Shopee affiliate, jadi saya dapat sedikit persentase kecil dari Shopee dari setiap pembelanjaannya teman-teman. Teman-teman belinya harganya tetap sama. Tapi Shopee yang ngirimin komisi ke saya, buat saya produksi konten-konten seperti ini. Sekali lagi, stay tune. Terima kasih sekali buat teman-teman yang masih setia belajar fotografi di kelas Phototube juga. Teman-teman yang kepengen belajar fotografi premium lewat YouTube, cuman Rp50.000 per bulan. Langsung klik subscribe, join di situ, nanti teman-teman akan automation di situ. Dan teman-teman bisa batalin membershipnya kapanpun. Matur nuwun, matur suksma, kita ketemu di vlog berikutnya. Ingat konsisten ya.